Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayah Sekolah Simak, Ayah Sekolah Fisika, Matematika, dan Kimia bersama saya Mr. YP. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal tentang intensitas bunyi. Kita membahas soal yang pertama. Pada titik yang berjarak 4 meter dari sumber isotropik, intensitas yang terukur adalah 1,2 watt per meter pangkat 2. Daya keluaran rata-rata sumber bunyi tersebut sama dengan, pada soal diketahui R sama dengan 4 meter, kemudian intensitasnya sama dengan 1,2 watt per meter pangkat 2. Kita tahu bahwa intensitas itu sama dengan daya dibagi dengan 4 pi R pangkat 2 ya. Maka P nya sama dengan 4 pi R pangkat 2 dikali dengan intensitas. Jadi P sama dengan 4 kali Pi dikali R nya 4 ini kuadrat dikali 1,2. Maka daya keluaran rata-rata sumber bunyi tersebut sama dengan sekitar 241,3 watt. Oke, berikutnya kita membahas soal yang kedua. Sumber bunyi A berdaya 3,6 watt terpisah 24 meter di kiri sumber bunyi B berdaya 0,9 watt. Pengamat C di antara A dan B dan pada garis hubungnya mengamati bahwa intensitas dari sumber A sama dengan intensitas dari sumber B. Jarak pengamat C itu adalah, kita bisa gambarkan posisi dari sumber bunyi A, B, dan pengamat di titik C seperti yang ditunjukkan pada gambar. Sumber bunyi A mengeluarkan dayanya PA sama dengan 3,6 watt. Kemudian sumber bunyi B mengeluarkan dayanya PB 0,9 watt. Misalnya pengamat yang berada di titik C berjarak X dari sumber A, maka dari sumber B berjarak 24 minus X. Karena pada soal dijelaskan bahwa intensitas yang didengar oleh pengamat C dari sumber bunyi A dan sumber bunyi B sama, maka kita bisa tuliskan intensitas IAC itu sama dengan IBC. Sedangkan intensitas itu sendiri sama dengan P bagi 4 pi R pangkat 2. Atau intensitas ini kita bisa tuliskan sebanding dengan P per R pangkat 2 ya. Maka IAC sama dengan IBC kita bisa tuliskan menjadi PA per RAC kuadrat sama dengan PB per R BC kuadrat. PA nya 3,6 sedangkan RAC nya X, jadi X kuadrat sama dengan PB nya 0,9 dibagi dengan RBC nya 24 min X pangkat 2. Ini kita sederhanakan jadi ini jadi 4 dan kita akarkan, maka ini menjadi 2 per X sama dengan 1 per 24 min X. Kita kali silang, maka kita dapatkan X sama dengan 48 minus 2X. Jadinya 3X sama dengan 48. X nya sama dengan 48 bagi 3, berarti jadi 16 ya. 16 meter. Nah, 16 meter ini berada di kanan A atau sumber A dan 24 kurang 16 atau 8 meter di kiri sumber B. Maka jawabannya C. Kemudian kita membahas soal yang ketiga. Perhatikan gambar di bawah. A dan B merupakan sumber bunyi yang memancar ke segala arah. Energi bunyi yang dipancarkan A dan B masing-masing 1,2 watt dan 0,3 watt. Agar intensitas bunyi yang diterima C dari A dan B sama besarnya, maka C terletak titik-titik. Ini soal sama dengan soal sebelumnya pada nomor 2.
Kita misalkan posisi C-nya berada pada X dari A, maka posisi C dari B adalah 12 minus X. Karena intensitas IAC sama dengan IBC, seperti yang dijelaskan pada soal. Atau kita bisa tuliskan PA per RAC kuadrat sama dengan PB per RBC kuadrat. PA-nya 1,2 dibagi dengan X kuadrat sama dengan PB-nya 0,3 per 12 min X kuadrat. Ini kita coret, ini 4, dan kita akarkan, berarti ini jadi 2 per X sama dengan 1 per 12 min X. Kita kali silang, maka kita dapatkan X sama dengan 24 min 2X. Kita pindah ruas, jadinya 3X sama dengan 24, maka X-nya sama dengan 8 meter. Jadi 8 meter ini dari A, maka 12 kurang 8 berarti sama dengan 4 meter dari B. Maka jawabannya 8 meter dari A dan 4 meter dari B. Jawabannya C. Berikutnya kita membahas soal yang keempat. Suatu gelombang gempa terasa di Malang dengan intensitas 6 × 10⁻⁵ Watt per meter pangkat 2. Sumber gempa berasal dari suatu tempat berjarak 300 km dari Malang. Jika jarak antara Malang dan Surabaya sebesar 100 km dan ketiga tempat itu membentuk segitiga siku-siku di Malang, maka intensitas gempa yang terasa di Surabaya adalah titik-titik Watt per meter pangkat 2. Oke, gambar kota Malang, Surabaya, dan sumber gempa seperti yang ditunjukkan pada gambar, membentuk segitiga siku-siku dan sudut siku-sikunya di kota Malang. Dan kita mencari terlebih dahulu posisi kota Surabaya dari sumber gempa, yaitu panjang SG dengan SG kuadrat sama dengan SM kuadrat ditambah dengan MG kuadrat. Nah, SM ini kan 100 km, jadi 100 kuadrat ditambah dengan 300 kuadrat, maka SG kuadrat ini sama dengan 10⁵ km ya. Ini kan sama saja dengan 100 kuadrat dikali 1 tambah 9, jadi 10⁵ km. Itu jarak atau posisi kota Surabaya dari sumber gempa ya, 10⁵ km. Kemudian kita tahu bahwa intensitas ini sebanding dengan daya dan berbanding terbalik dengan luas permukaan bola ya, atau luas permukaan jangkauan dari gelombang itu sendiri, yaitu berbentuk bola. Maka karena A itu sama dengan 4πr kuadrat, maka kita bisa tuliskan I-nya sama dengan P per 4πr pangkat 2. Jadi antara kota Malang dan kota Surabaya kita bisa tulis perbandingannya IM, intensitas gempa di kota Malang dibagi dengan intensitas gempa di kota Surabaya IS, itu sama dengan RS per RM pangkat 2 ya. RS ini adalah posisi kota Surabaya dari sumber gempa dan RM adalah posisi kota Malang dari sumber gempa. Dengan IM-nya adalah 6 × 10⁵ dibagi dengan IS-nya ditanyakan sama dengan RS-nya 10⁵ km dibagi dengan RM-nya 300 km pangkat 2. Jadi kita coret kilometernya, maka kita dapatkan IS-nya sama dengan sekitar 5,4 kali 10⁵ Watt per meter pangkat 2. Jadi jawabannya D.
Oke, berikutnya kita membahas soal yang kelima. Taraf intensitas bunyi TI pada suatu jendela terbuka yang luasnya 2 meter pangkat 2 adalah 60 desibel. Jika harga ambang bunyi 10 pangkat minus 16 watt per cm pangkat 2, maka daya akustik yang masuk melalui jendela adalah, yang ditanyakan adalah daya akustik atau P. Dengan I sama dengan P per A. Berarti P-nya sama dengan I kali A. Sedangkan pada soal diketahui A-nya sama dengan 2 meter pangkat 2. Diketahui taraf intensitasnya sama dengan 60 desibel. Dan I0-nya sama dengan 10 pangkat min 16 watt per cm persegi atau 10 pangkat min 12 watt per meter pangkat 2. Kita gunakan konsep taraf intensitas untuk mencari terlebih dahulu intensitas dari bunyi tersebut ya, yaitu TI sama dengan 10 log I per I0 dengan TI nya 60 sama dengan 10 log I per 10 pangkat min 12. Ini kita coret jadi 6, maka kita bisa tuliskan log 10 pangkat 6 sama dengan log I per 10 pangkat min 12. Kita coret lognya, maka kita dapatkan I nya intensitasnya adalah 10 pangkat 6 dikali 10 pangkat min 12. Maka intensitas bunyi tersebut adalah 10 pangkat min 6 watt per meter pangkat 2. Maka dayanya sama dengan I kali A, berarti 10 pangkat min 6 dikali 2 atau sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 watt. Jadi jawabannya D. Kemudian berikutnya kita membahas soal yang ke-6. Sebuah mesin yang dihidupkan di ruang pabrik menghasilkan taraf intensitas bunyi 50 desibel dengan intensitas ambang 10 pangkat min 16 watt per cm pangkat 2. Maka intensitas bunyi yang dihasilkan mesin itu adalah titik-titik. Pada soal diketahui taraf intensitasnya sama dengan 50 desibel, I0 nya sama dengan 10 pangkat min 16 watt per cm pangkat 2 atau sama dengan 10 pangkat min 12 watt per meter pangkat 2. Nah, maka intensitasnya kita cari dengan menggunakan TI sama dengan 10 log I per I0. Maka TI nya 50 sama dengan 10 log I per I0 nya 10 pangkat min 12. Nah, ini kita coret jadi 5 sama dengan log I per 10 pangkat min 12. Jadinya kita tuliskan log 10 pangkat 5 sama dengan log I per 10 pangkat min 12. Kita coret lognya, maka kita kali silang, berarti I nya jadinya 10 pangkat 5 dikali 10 pangkat min 12 atau I sama dengan 10 pangkat min 7 watt per meter pangkat 2. Jawabannya E. Berikutnya kita membahas soal yang ke-7. Bila taraf intensitas percakapan adalah 60 desibel dan bunyi halilintar 100 desibel, maka besar kelipatan intensitas suara halilintar terhadap suara percakapan adalah N kali, dengan N adalah, pada soal diketahui TI1 nya sama dengan 60 desibel, kemudian TI2 nya sama dengan 100 desibel. Maka kita gunakan TI2 min TI1 sama dengan 10 log N. Nah, jadinya 100 min 60 sama dengan 10 log N. 40 sama dengan 10 log N. Kita coret ini jadi 4 sama dengan log N, atau log
10 pangkat 4 sama dengan log n. Coret lognya, maka n-nya sama dengan 10 pangkat 4. Jadi jawabannya E. Oke, berikutnya kita membahas soal yang ke-8. Taraf intensitas bunyi sebuah mesin adalah 60 desibel dengan acuan intensitas ambang pendengaran 10 pangkat min 12 watt per meter pangkat 2. Jika taraf intensitas di dalam pabrik yang menggunakan sejumlah mesin itu adalah 80 desibel, maka jumlah mesin yang digunakannya adalah titik-titik. Pada soal diketahui untuk satu mesin, TI1-nya sama dengan 60 desibel. Maka untuk N2 mesin, taraf intensitas TI2-nya sama dengan 80 desibel. Maka kita gunakan TI2 min TI1 sama dengan 10 log N2 per N1. TI2-nya 80 min TI1-nya 60 sama dengan 10 log N2 per 1. Maka 80 min 60 kan 20, jadi 20 sama dengan 10 log N2. Kita coret ini, jadinya log 10 pangkat 2 sama dengan log N2. Kita coret lognya, maka N2 nya sama dengan 10 pangkat 2 atau 100. Jadi jumlah mesin yang digunakan adalah 100 mesin. Jadi jawabannya C. Berikutnya kita membahas soal yang ke-9. Saat 100 mesin identik dihidupkan bersamaan, maka taraf intensitas di ruang pabrik 80 desibel. Agar taraf intensitas berkurang menjadi 70 desibel, maka jumlah mesin yang harus dimatikan adalah titik-titik. Jadi pada soal diketahui ketika N1-nya 100 mesin, itu taraf intensitasnya TI1-nya sama dengan 80 desibel. Kemudian ketika ada N2 mesin, maka taraf intensitasnya TI2 sama dengan 70 desibel. Maka kita gunakan TI2 min TI1 sama dengan 10 log N2 per N1. TI2-nya 70 dikurang TI1-nya 80 sama dengan 10 log N2 per N1-nya 8. N1-nya 100. Satunya 100. Kemudian 70 min 80 berarti min 10 sama dengan 10 log N2 per 100. Kita coret ini, jadinya log 10 pangkat min 1 sama dengan log N2 per 100. Kita coret lognya, maka kita dapatkan N2 sama dengan 100 kali 10 pangkat min 1. N2 nya sama dengan 10 mesin. Jadi ketika mesinnya berjumlah 10, taraf intensitasnya menjadi 70 desibel. Mesinnya awalnya adalah 100 mesin, maka menjadi 70 desibel taraf intensitasnya. Berarti ini artinya jumlah mesin yang dimatikan adalah 100 kurang 10 berarti 90 mesin. Jadi jawabannya E. Selanjutnya kita membahas soal yang ke-10. Pada ruang pabrik, jika hanya mesin A yang dihidupkan, menghasilkan taraf intensitas bunyi di ruang pabrik itu 70 desibel. Jika hanya mesin B yang dihidupkan, taraf intensitas bunyi di ruang itu 80 desibel. Taraf intensitas bunyi di ruang pabrik itu saat mesin A dan mesin B dihidupkan bersamaan mendekati titik-titiknya. Jadi kita tinjau yang pertama untuk mesin A. Mesin A kita bisa tuliskan TI2 untuk mesin A dikurang TI1 sama dengan 10 log
NA dibagi 1 ya. Jadi TI1 ini taraf intensitas ketika jumlah mesinnya 1. Maka ini kita bisa tuliskan TI2 nya kan 70 ya. 70 min TI1 sama dengan 10 log NA, atau TI1 nya sama dengan 70 min 10 log NA. Ini misalnya persamaan bintang 1. Kemudian untuk mesin B kita bisa tuliskan TI2 untuk mesin B min TI1 sama dengan 10 log NB per 1. Ini kan 80 min TI1. Ingat bahwa TI1 ini adalah taraf intensitas ketika mesinnya berjumlah 1 ya. Jadi 10 log NB. Maka TI1 nya sama dengan 80 min 10 log NB. Ini bintang 2. Nah, kita samakan bintang 1 dengan bintang 2, kita dapatkan 70 min 10 log NA sama dengan 80 min 10 log NB. Jadi 80 kurang 70 sama dengan 10 log NB kurang 10 log NA, atau 10 sama dengan 10 log NB per NA. Ini kita coret, jadinya 1 sama dengan 10, 1 sama dengan log NB per NA, atau log 10 sama dengan log NB per NA. Ini kita coret lognya, maka kita dapatkan hubungan NB sama dengan 10 NA. Berarti NA plus NB sama dengan NA plus 10 NA sama dengan 11 NA. Sedangkan pada soal ditanyakan taraf intensitas ketika mesinnya NA plus NB. Maka kita bisa tuliskan TI2 untuk kedua mesin yang digabungkan dikurang TI1 untuk mesin A misalkan, itu sama dengan 10 log NA plus NB dibagi NA. Jadi TI1 yang dimaksud adalah taraf intensitas bunyi untuk mesin yang berjumlah NA. Berarti saya tuliskan sini TI1A aja. Kemudian TI2 nya untuk mesin yang berjumlah NA plus NB. Maka TI2 dikurang 70 sama dengan 10 log NA plus NB itu kan 11 NA. 11 NA dibagi NA. Ini kita coret, maka kita dapatkan TI2 nya sama dengan 70 plus log 11. Log 11 pada soal itu kan 1,04 ya. Oh, ini 70 plus 10 log 11 ya. Jadi log 11 bisa kita tuliskan di sini aja. Jadi log 11 kali 10. Maka TI2 nya sama dengan 70 ditambah 10 kali 1,04 itu kan 10,4. Maka jadinya 10,4 atau sama dengan 80,4 desibel. Jadi jawabannya E.